Mas Dimas. Mas. Dimas, kamu gak boleh ngelakuin ini sama Bianca. OMG, amplop apa itu? Kurang ajar aku kalah cepet. Malah Natasha yang ambil amplop itu. Dimas juga keterlaluan sih. Kenapa dia memperlakukan Bianca seperti ini? Apa-apaan sih kamu, Mas? Sekarang kamu nggak bisa ngelak lagi, Bianca. Kamu harus jelasin semuanya ke aku. Jelasin apa, Mas? Semuanya! Aku nggak tahu ya, apa yang perempuan ini ngomongin sama kamu. Tapi kalau dia sampai udah fitnah aku nggak terima, Mas. Justru harusnya kamu yang tahu. Kalau nggak... Bianca, diam. 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 Jelasin sama aku. Di mana anak kandung aku? Apa yang udah kamu lakukan sama anak kandung aku? Dan di mana dia sekarang? OMG, jangan-jangan Dimas udah tahu. Aduh, ini pasti dia tahu dari Setia. Dimas, kamu lihat Mama. Kamu bisa ya berlaku kasar sama istri pertama kamu yang sah, Bianca. Bisa ya kamu? Kamu ngomong apa sih? Ngomongin soal anak kamu. Anak kamu Fadil gak ada sama kami. Di atas lah. Aku baru ingat. Mama kan yang udah kasih Fadil ke aku. Wah gawat, dia ingat itu. Berarti Mama dan kamu, Bianca, udah bekerja sama. Mama dan kamu bekerja sama untuk menukar anak kandung aku. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Sekarang jelasin sama aku, di mana anak aku? Sial. Jadi Mas Dimas udah tahu semuanya. Siapa yang kasih tahu dia? Tapi kok Mas Dimas nggak sebut-sebut nama Juna ya? Berarti dia belum tahu kalau Juna itu bayi yang dirawat Aisyah adalah anak kandungnya. Kasih tahu aku sekarang di mana anak kandung kamu. Kamu jangan diam aja, jawab. Kamu mau ngelakuin apa sama aku? Kamu mau aku tampar lagi? Kamu tampar aku? Tampar? Mas Dimas. Udah Mas, jangan emosi Mas. Cukup, Mas. Udahlah, kasus ini lebih baik kita laporin aja ke polisi ya. Dasar perempuan brengsek. Bisa-bisanya malah ngusulin lapor polisi. Kali ini Bianca udah sangat keterlaluan. Biar aku beresin sama tangan aku sendiri. Hah? Kamu di mana? Di mana? Di mana? Lepasin. Enggak, aku nggak akan lepasin kamu. Jawab, di mana anak kamu? Lepasin aku. Enggak. Lepasin aku. Bianca, ayo kamu, Bi. Ayo, Bi. Kok bisa? Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Itu, Mas. Mas kejar mereka sekarang. Tapi kamu? Udah, aku gak apa-apa. Kejar, Mas. Natasha, sebenarnya mau kamu itu apa sih? Kamu tahu kan sebenarnya kalau Arjuna itu adalah anak aslinya dari Dimas. Terus kenapa kamu nggak kasih tahu ke Dimas? Hah? Tante bawel banget ya. Tante sendiri juga tahu kenapa gak kasih tahu. Pasti Tante juga punya alasan tersendiri kan? Ya udah, urusin aja urusan masing-masing. Gak usah saling ikut campur. Berani kamu ngomong kayak gitu sama saya? Dasar, dia itu perempuan
Kemana kamu? Lepasin gak? Lepasin! Aku nggak akan lepasin kamu. Lepasin aku nih! Lepasin saya! Lepasin gak? Enggak, Ma. Bianca, aku nggak akan lepasin mama kamu. Sebelum kamu kasih tahu aku di mana anak kandung aku. Lepasin mama aku! Lepasin! Enggak. Di mana anak aku? Di mana? Kamu masih mau ketemu sama anak kamu kan, Mas? Kamu masih mau ketemu dia dalam keadaan hidup kan? Dalam keadaan sehat? Sekarang kamu lepasin mamaku. Bianca, kamu jangan berani macam-macam sama anak aku. Atau aku nggak akan membiarkan kamu hidup. Di mana anak aku? Bukan kamu yang ngancam aku, Mas. Aku yang harus ngancam kamu. Kalau kamu masih mau ketemu sama anak kamu lepasin mama atau anak kamu nggak akan selamat. Lepasin mama sekarang. Enggak mau. Lepasin! Aku nggak mau. Di mana anak aku? Aku bisa telepon orang yang suruh jaga bayi kamu dan lemparin bayi kamu itu dari atas rooftop. Gimana? Kamu mau? Kamu ngancem aku ya? 5, 4, Kamu ngancem aku kan? 3. Aku udah tahu kamu. Kamu cuma ngancem aku. Oke, kalau kamu nggak percaya, aku telepon sekarang. Halo? Iya, anaknya ada kan? Bianca. Oke. Aku lepas. Nggak jadi. Ayo, Ma, kita pergi. Ayo sayang. Bianca. Jangan deketin aku, jangan ikutin aku. Atau anak kamu nggak akan selamat. Kamu tunggu kabar dari aku selanjutnya, oke? Bianca, iya, aku nggak akan ikutin kamu, tapi kasih tahu aku di mana anak aku, Bianca. Sekarang aku di mana? Bianca! Dah! Aisyah, kamu jangan nangis terus kayak gini, Aisyah. Kasihan Juna kan? Kalau kamu sedih terus, nanti Juna juga akan gak tenang, nak. Bu, aku nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa bohong. Karena aku nggak pernah diajari sedikit untuk bohong. Terserah kalian mau anggap aku bodoh atau apa. Aku akan tetap kasih tahu Mas Dimas yang sebenarnya seperti apa. Dan aku nggak peduli. Kalau dia percaya, ya udah. Tapi kalau dia nggak percaya, aku nggak peduli. Dan aku janji aku akan tanggung semua resikonya. Aku tahu Mas Dimas selalu bersikap buruk selama ini. Tapi aku nggak akan ngebiarin diri aku sendiri menjadi buruk seperti Mas Dimas. Jadi udah bulat keputusan kamu untuk pergi dan bicara sama Dimas. Ya udah nggak apa-apa. Ibu hormati keputusan kamu, Aisyah. Tapi sebaiknya sebelum kamu pergi, Juna titipin ibu aja ya. Biar ibu yang jaganya. Nanti kalau kamu selesai bicara sama Dimas, Juna bisa kamu ambil lagi. Tapi kamu besok ke rumah Dimasnya ya.
Ya, Akbar, kamu ikut ya, jagain Aisyah. Bapak masih belum bisa percaya sama Dimas. Bapak takut dia ngamuk dan mencelakai Aisyah. Iya, Pak. Gue sama Akbar akan temenin. Gila ya, Ma. Aku masih nggak habis pikir sama Mas Dimas. Bisa-bisanya dia nampar aku, dan dia mau bunuh aku. Padahal kan semalam kita mau bongkar kebusukan Natasha. Tapi kenapa Mas Dimas malah bahas soal anak kandungnya? Tapi kalau dipikir-pikir Bianca, Dimas cepat atau lambat akan tahu kalau kamu itu semalam cuma gertak doang, Bianca. Sementara bayinya kan gak ada sama kita. Bayinya itu ada sama Aisyah. Gimana ya enaknya? Apa kita jujur aja sama Dimas? Kalau kita nggak megang bayinya dia, biar kamu tenang daripada kamu dikejar-kejar. Mama enak aja. Kalau Mas Dimas sampai tahu, bisa-bisa Mas Dimas sama Aisyah tuh balikan. Dan aku nggak sudi ya, Ma, kalau mereka sampai balikan. Terus mau gimana dong solusinya? Bingung ini Mama. Lagian kamu sih kadang-kadang tindakannya kelewatan, tau nggak? Dari awal kan Mama udah bilang, jangan pernah kamu utak-utik bayinya Dimas. Ini apa? Malah nyulik lah, malah mau mencelakai lah. Kadang-kadang tindakan kamu tuh bener-bener kelewatan, tau gak sih? Mama gak habis pikir sama kamu. Yang satu hal yang Mama takut banget, Dimas benci sama kamu. Mas Dimas, gimana semalam Mas? Mas berhasil mencegat mereka? Aku lepasin mereka. Kok kamu lepasin Mas? Terus anak kandung kamu gimana? Mereka kasih tahu kamu di mana mereka simpen anak kandung kamu. Bianca ngancem aku, Natasha. Dia bilang apa, Mas? Kalau aku nggak melepasin mereka, Bianca akan celakain anak kandung aku. Makanya aku lepasin mereka. Astaga, perempuan itu benar-benar nggak punya hati ya, Mas. Dia juga seorang ibu, tapi dia bisa kejam dan jahat seperti itu. Aku yang salah, aku yang bodoh. Kenapa aku menikahi perempuan jahat seperti Bianca? Bianca. Bisa-bisanya kamu ancam Dimas. Dasar tukang tipu kamu. Dimas juga. Kok jadi orang bodoh banget sih? Di-bluffing kayak gitu aja sama Bianca. Langsung percaya. Padahal anaknya aman di tangan Aisyah. Ternyata selama ini anak yang aku rawat, yang aku jaga, Fadil, bukan anak kandung aku. Aku nggak tahu anak kandung aku sekarang ada di mana, Natasha. Mas Dimas, tenangin pikiran dulu ya. Aku yakin kok Mas Dimas pasti akan berhasil temukan cara untuk bisa nemuin anak kandung Mas Dimas. Udah deh, Ma. Mama kenapa sih malah nyalain aku? Bukannya belain aku juga cari solusi kek apa kek? Ya Mama pasti akan bantuin kamu dong, Bianca. Kamu pikir selama ini Mama mikir buat siapa? Buat anak Mama, Bianca. Kamu, bukan buat Mama. Jadi maksudnya Mama udah nggak mau lagi nolongin aku? Mama nyesel, iya? Apaan sih nyesel? Mama nggak pernah bilang Mama nyesel bantu kamu. Mama cuma bilang tindakan kamu itu kelewatan. Ya udah, kalau Mama nggak mau bantuin aku lagi nggak apa-apa juga kok. Aku bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kenapa sih kamu, Bianca? Kamu di sini seperti nggak menghargain Mama ya? Ya udah, Mama bisa diem dulu nggak sih? Aku nggak bisa mikir kalau kayak gini, berisik. Mau ngapain lagi sekarang? Telepon Mas Dimas. Bianca, kenapa dia telepon? Angkat aja, Mas. Siapa tahu dia mau kasih tahu keberadaan anak kandung kamu. Halo, Bianca. Ada apa? Di mana anak kandung aku? Mas Dimas,
Kalau kamu masih mau ketemu sama anak kamu dengan keadaan selamat, kamu datang ke alamat yang akan aku kirim sekarang juga. Dan ingat, kamu datang gak usah bawa handphone, gak usah kasih tahu orang lain, apalagi polisi. Kalau sampai kamu ngelanggar itu semua, kamu gak akan lagi ketemu sama anak kamu. Oke. Aku turutin keinginan kamu. Sekarang kirim alamat lokasinya.